Oke, mari kita bongkar ini. Khusus untuk Anda, kita akan menyelami sebuah dokumen yang sangat menarik yang Anda bagikan. Kerangka kerja PEACE dari Peaceful Pulse Childcare. Ini untuk anak usia 1-3 tahun kan ya. Misi kita hari ini tuh buat membedah gimana caranya sebuah penitipan anak bisa ngajarin konsep-konsep yang gede banget. Kayak kecerdasan emosional, berpikir kritis, ke anak-anak yang ya jujur aja, ngomong aja kadang belum lancar. Tepat sekali. Kerangka kerja ini namanya PEACE. Itu singkatan dari Project Based Learning, Emotional Intelligence, Adapted STEAM, Critical Thinking, sama Ecosystem and Empowerment Character. Dan yang perlu dicatat, ini bukan kurikulum akademis yang kaku loh. Ini lebih ke membangun fondasi. Lewat apa? Ya lewat bermain. Oke, kita mulai dari P ya, Project Based Learning. Kedengarannya canggih banget sih buat anak umur 2 tahun. Di dokumen Anda, contoh paling sederhananya gimana? Contoh yang bagus itu proyek Taman Benih Ajaib. Jadi bayangin aja setiap hari anak-anak dikasih botol semprot, tugasnya cuma nyiram benih kacang ijo. Kelihatannya kayak main air doang kan? Tapi di baliknya itu ada latihan motorik halus, belajar sabar, dan mereka lihat langsung sains tuh, akar mulai tumbuh. Dan yang menarik, di sini fokusnya itu di prosesnya, bukan di hasil akhirnya. Fokus pada proses, bukan hasil. Kayaknya prinsip itu nyambung juga ya ke poin berikutnya. E untuk Emotional Intelligence. Jadi ini intinya bukan jangan sedih, tapi lebih ke gimana memproses sedih itu, gitu kan? Di sana ada kegiatan kotak perasaan pintar, itu gimana kerjanya? Nah, itu isinya kotak dengan foto-foto ekspresi wajah. Ada senang, sedih, marah. Jadi kalau ada anak nangis, misalnya mainannya direbut, gurunya datang, nunjuk foto yang sedih, terus bilang, kamu sedih ya? Kayak di foto ini. Tunggu. Berarti ini bukan cuma buat nenangin anak ya? Ini lebih dalam lagi. Kayak ngasih mereka alat buat ngenalin apa yang terjadi di dalam diri mereka sendiri. Tepat, ini namanya memvalidasi emosi, bukan malah menekannya. Sebuah keterampilan fundamental yang dibangun di situasi nyata, bukan di kelas. Oke, dari alat buat perasaan, kita pindah ke alat buat membangun. A untuk Adapted STAEM. Jujur, ini kedengarannya kayak kita maksa balita jadi insinyur deh. Contohnya nggak terlalu rumit kan? Sama sekali nggak. Kuncinya ada di kata adapted, disesuaikan. Contohnya jembatan kue susun. Anak-anak cuma disuruh nyusun biskuit sama marshmallow setinggi mungkin. Buat anak 1 tahun, ini murni latihan motorik. Tumpuk, roboh, tumpuk lagi. Tapi buat anak 3 tahun, mereka udah mulai mikir, gimana ya caranya biar ini nggak rubuh? Nah, itu pengenalan konsep teknik paling dasar. Oke, jadi adaptasi itu kuncinya. Terus di mana kita mengadaptasi konsep abstrak kayak C, critical thinking. Di catatan Anda kan ada kotak misteri. Itu kayak main tebak-tebakan biasa aja, bukan? Pertanyaan bagus. Bedanya di prosesnya. Di kotak misteri, anak kan meraba benda lewat lubang kecil. Gurunya nggak langsung nanya, ini apa? Tapi mandu dulu. Rasanya kasar atau halus, bundar atau kotak. Oh. Jadi, anak belajar ngumpulin data sensorik dulu buat bikin hipotesis. Ini dasar penalaran ilmiah. Bikin prediksi berdasarkan bukti, bukan nebak-nebak asal. Masuk akal. Jadi dari ngumpulin data, kita ke poin terakhir, I untuk Ecosystem dan Empowerment Character. Ini yang paling filosofis kayaknya. Konsep segede tanggung jawab dan empati itu gimana cara ngajarinnya lewat rutinitas? Lewat tindakan yang sangat sederhana dan diulang-ulang. Misalnya rutinitas tangan kecil menyiram tanaman. Setiap anak punya satu pot yang jadi tanggung jawabnya. Atau kotak berbagi snack. Semua bekal dari rumah dikumpulin jadi satu, terus dibagi bareng-bareng. Konsep besar kayak empati dan berbagi itu diajarkan lewat kebiasaan, bukan ceramah. Jadi kalau kita simpulkan deep dive kita kali ini, artinya untuk mendidik balita itu kuncinya adalah integrasi, ya. Mengintegrasikan pembelajaran ke dalam rutinitas dan permainan yang memang sudah mereka suka. Benar sekali. Pendekatan ini menghargai cara alami anak belajar, yaitu lewat eksplorasi, pengulangan, dan interaksi sensorik. Ini bukan soal ngisi kepala mereka dengan fakta, tapi lebih ke membangun akar yang kuat untuk masa depan.
Nah, ini Uni memunculkan sebuah pertanyaan penting nih untuk Anda renungkan. Setelah kita lihat gimana anak-anak diajarkan keterampilan fundamental ini, seberapa banyak sih dari prinsip PEACE ini, kayak misalnya memecahkan masalah lewat coba-coba, atau secara sadar menamain emosi, yang sebenarnya masih relevan dan bisa kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang dewasa saat menghadapi tantangan baru?